selamat datang di Pop Talk, podcast edisi spesial mahasiswa baru Teknologi Sains Data. Dengan aku Edra dan aku Alicia. Nah, di sini kita bakal bahas banyak nih mengenai topik-topik yang deket banget sama kehidupan anak-anak teknologi sains data. Apa aja nih? Nah, topik yang bakal kita bahas hari ini yaitu bagaimana mahasiswa teknologi sains data berperan dalam di masa depan yang serba otomatis dan digital. Nah, dunia itu kan sekarang udah bergerak sangat cepat banget ya. Mulai dari cara kita bekerja, cara kita belajar itu udah banyak mengalami perubahan. Nah, oleh karena itu, apa aja sih yang mau kita bahas? Nah, kalau dulu pesan makanan itu kan kita harus ke warung. Nah, sekarang itu tinggal ngeklik. Terus kalau kita belajar itu harus datang ke sekolah atau kampus. Tapi sekarang itu kita tinggal buka laptop. Nah, kira-kira di tengah semua perubahan ini, mahasiswa teknologi sains data itu punya peran apa sih? Nah, untuk membahas topik-topik yang udah kita sebutin tadi, kita udah kedatangan tamu spesial nih. Ayo, kalian bisa tebak gak siapa? Betul banget. Di sini kita udah kedatangan teman kita yang bernama Arizal. Selamat datang. Halo Alisa, halo semuanya. Oke. Nah, Zal, coba jelasin deh, menurut pandangan kamu nih, kenapa sih era otomatisasi dan digital ini penting banget buat mahasiswa teknologi sains data? Oke, menurutku ya, sekarang ini tuh kayak semua aspek kehidupan tuh udah tersentuh sama digitalisasi kan. Nah, bayangin aja mulai dari kayak transportasi, perbankan, terus juga kesehatan itu kayak sampai ke industri hiburan aja, semuanya tuh udah pakai data gitu, data, teknologi dan juga otomatis. Nah, sistem ini tuh udah mulai belajar sendiri nih, mulai dari kayak pakai algoritma machine learning, juga robot tuh sekarang udah bisa kayak menggantikan pekerjaan manusia kan. Nah, maka dari itu kayak semuanya itu udah serba otomatis dan yang manual tuh udah kayak dikurangin gitu loh. Nah, bener banget nih. Bahkan tuh kerjaan-kerjaan kita yang sesimpel apapun itu tuh udah banyak tergantikan sama Bener bot banget. ataupun AI. Ya, nah di sini tuh kayak kita sebagai mahasiswa teknologi sains data tuh punya peranan penting gitu loh. Nah, kita tuh belajar gimana caranya memahami, mengolah dan juga mengubah data tuh jadi sebuah solusi yang nyata gitu. Kita bisa jadi berdampak buat banyak hal gitu loh. Nah, kita tuh bukan cuman jadi user atau pengguna aja, tapi kita dituntut untuk jadi calon pembuat, perancang dan juga pengarah dari sebuah sistem otomatis tersebut. Kayak gitu. Jadi kayak otak di balik layar gitu ya? Yap, benar banget. Jadi kalau misalnya kita ibaratin kayak di dunia mesin yang besar gitu, mahasiswa TSD itu jadi orang di belakang layar yang bisa mengatur alur datanya dan juga bisa bikin alur kerja otomatis itu tuh secara optimal, kayak gitu. Wah, berat juga ya tanggung jawab kita nih sebagai anak-anak Gen Z. Tapi kita tuh juga keren loh. Karena kita tuh punya peluang besar kan buat ikut menentukan arah perkembangan teknologi. Terus kalau ngomongin peran strategis mahasiswa teknologi sains data nih, Zal, kira-kira kontribusi nyata apa yang bisa kita kasih di era kayak gini? Oke, kalau menurut aku pribadi nih ya, yang pertama itu kita bisa menjadi seorang problem solver gitu, seorang yang istilahnya itu kayak menyelesaikan banyak masalah gitu. Karena contohnya di dunia nyata saat ini tuh banyak hal-hal masalah yang bisa kita lewatkan dan pecahkan dengan data. Contoh sederhana aja deh, kayak UMKM sering nih kayak kesulitan mengatur stok penjualan ataupun pemasukan tentang keuangan gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa teknologi sains data bisa membuat sebuah contohnya tuh kayak dashboard yang nyata dan real yang bisa ngasih prediksi penjualan di masa mendatang sehingga mengenai kayak kekurangan ataupun kegagalan, kerugian itu bisa diminimalisir dengan adanya sistem tersebut, kayak gitu.
Nah, bener banget. Berarti tuh kita kan kalau di TSD tuh terkenalnya cuma ngoding, matematika, statistika. Berarti nggak cuma hal itu ya, tapi kita tuh juga bisa bikin impact ke masyarakat sekitar. Nah, iya bener banget tuh Alicia. Jadi kayak bukan sekedar kerja di balik laptop, tapi bikin sesuatu yang nyata dan bisa dipakai oleh banyak orang. Yap, bener banget. Itu tuh salah satu hal yang dilakukan oleh mahasiswa teknologi sains data. Tapi bekal untuk itu tuh kita bisa menjadi seorang penggerak atau perubahan lah gitu istilahnya. Oke, nah kita kan punya peran nih sebesar itu. Menurut kamu nih Zal, apa sih tantangan unik bagi mahasiswa TSD itu di tengah era otomatisasi data dan digital ini tuh apa sih? Kalau menurutku ya, karena digital dan teknologi ini kayak berkembang yang cukup pesat, seorang mahasiswa teknologi sains data ke depannya ketika sudah bekerja, kita tuh dituntut untuk menjadi orang yang bekerja atau belajar dengan cepat gitu. Karena itu tadi, misalnya kita belajar sebuah tentang A gitu ya di tahun ini, mungkin di tahun depan itu udah nggak cukup relevan dan ada teknologi baru yang harus kita pelajarin dan kita kejar gitu. Nah yang kedua itu kayak persaingan global ini sangat ketat gitu, karena yang pengen menjadi atau masuk ke dalam ranah teknologi sains data tuh banyak banget gitu, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah maka dari itu kita tuh harus memiliki sebuah value yang memang menjadi core kita, kekuatan kita untuk bisa bersaing dengan orang lain gitu. Yang kedua itu yang ketiga itu tuh sebuah tanggung jawab yang etis ya, karena teknologi sains data kita tuh bakal memegang kayak banyak data orang lain yang memang itu tuh sebuah privacy seseorang ya. Kita tuh dituntut untuk menjaga etika dan etis ketika memegang suatu amanah atau data orang tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa bijak dalam menggunakan atau memegang data orang-orang gitu. Kayak gitu sih. Nah, iya bener banget. Contohnya yang lainnya mungkin kayak isu privasi atau penyalahgunaan yang akhir-akhir ini lagi ramai itu nggak sih? Bener. Nah, seorang itu tadi kayak peran kita tuh bukan cuma membuat sebuah sistem yang pintar dan canggih ya, tapi kita juga bisa atau dituntut untuk menciptakan sebuah sistem yang aman dan juga transparan, namun bisa bermanfaat bagi orang banyak kayak gitu. Jujur ini tuh deep banget sih ya. Tapi tuh ini tuh jadi letak tantangan kita sebagai mahasiswa TSD. Ya, jadi bener. itu tuh udah jadi tantangan, tapi itu udah bisa jadi nilai plus juga. Kalau mahasiswa TSD tuh bisa mengatasi hal itu semua. Jadi tuh nilai lulusan mahasiswa TSD itu makin tinggi gitu. Ya, bener banget. Nah, next, aku pengen tahu nih Zal, coba kasih sedikit bayangan kamu tentang tentang masa depan mahasiswa teknologi sains data dalam dunia kerja 5-10 tahun ke depan. Oke, kalau menurut pandanganku ya mungkin di 5-10 tahun ke depan nih kan kita udah coba melihat pada tahun-tahun ini ya, udah beberapa hal itu tergantikan oleh sebuah sistem otomatisasi itu tadi. Nah, contohnya itu kayak ini deh, kayak transportasi itu udah kayak pakai kendaraan transportasi otonom yang nggak pakai pengendara atau pengemudi. Kemudian juga sistem pertanian dengan berbasis IoT gitu. Juga kayak rumah sakit sekarang tuh dalam memprediksi atau melakukan diagnosa tuh udah ada beberapa yang menggunakan AI gitu loh. Bahkan kayak industri hiburan aja, kayak contohnya Netflix aja gitu. Yes. TikTok kita kan kayak algoritma segala macam itu kan, itu tuh yang berperan di belakangnya itu mahasiswa teknologi sains data ke depan kayak gitu. Jadi kita tuh dituntut untuk menjadi seorang arsitek digital ke depannya kayak gitu. Nah, maka kita tuh sebenarnya bisa kerja di mana aja sih ya, mulai dari industri kreatif itu tadi, kesehatan, pertanian, ataupun pemerintahan pun kita bisa masuk ke dalamnya. Karena data ini bisa dijadikan sebuah tools gitu untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang dapat membantu dan juga melakukan solve banyak permasalahan kayak gitu. Nah, jadi kita tuh bukan cuma kayak mengikuti perkembangan nih,
Berarti kita tuh kayak mengarahkan perkembangan itu gimana. Ya, bener banget. Nah, yang kerennya lagi nih, kita itu bisa berkontribusi sesuai passion kita. Mau kita ke arah sosial, bisnis, atau hiburan, semuanya pasti butuh kayak orang data gitu. Nah ya, bener banget. Exactly. Nah, jadi tuh teknologi sains data itu jurusan yang fleksibel kan. Ya. Itu tuh yang bikin jurusan kita nih powerful banget nih untuk masa depan. Iya, bener banget. Oke. Nah, Zal, sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih satu pesan semangat buat teman-teman teknologi sains data yang lagi berjuang. Oke, ini mungkin sebuah motivasi untuk teman-teman dan juga untuk aku sendiri ya. Karena kita sebagai mahasiswa baru teknologi sains data gitu. Nah, ingat kayak di dunia otomatis ini tuh bukan menjadi sebuah penghalang kalau misalnya manusia itu bisa jadi kehilangan arah. Tapi itu tuh jadi sebuah kesempatan, chance untuk kita untuk menjadi seorang pembawa perubahan itu tadi. Nah, kita tuh punya peluang emas sehingga untuk membuat kita yang ada di barisan terdepan dalam perubahan ini. Belajar teknologi itu penting. Nah, tapi juga jangan lupa kayak dengan visi dan juga nilai-nilai etika dasar kita sebagai seorang manusia yang ada di lingkungan masyarakat. Karena teknologi itu hanya akan menjadi sebuah alat atau tools. Nah, kitalah yang akan menentukan kemana arah teknologi itu akan dibawa kayak gitu. Wah, pesannya nih udah meaningful banget nih buat teman-teman. Makasih banyak ya Zal, udah Oke. sharing insight Makasih yang juga. keren dan inspiratif buat Siap. teman-teman teknologi sains data. Oke, makasih banyak juga ya untuk semuanya. Nah, buat semua pendengar maupun penonton, semangat terus ya buat belajar, beradaptasi, dan bangga menjadi mahasiswa TSD UNER. Terima kasih sudah mendengarkan Pop Talk. Sampai jumpa di masa depan dengan data. Sampai jumpa. Dadah! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since